Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita mulai materi kimia ya. Jadi kimia bab 1 itu tentang hakikat ilmu kimia ya. Ilmu kimia atau kimia aja. Kimia itu mempelajari tentang materi ya. Jadi hampir mirip dengan fisika. Cuman kalau di fisika kan belajar di materi juga, tapi yang dipelajari di fisika itu lebih ke pergerakan materi kayak kinematika, terus listrik dan sebagainya. Nah, kalau di kimia yang dipelajari materi juga, tapi yang ditinjau oleh kimia itu berbeda. Kalau yang ditinjau oleh kimia itu adalah komposisi dari suatu materi ya. Komposisi, kemudian struktur, kemudian sifat, kemudian reaksi. Dan semua ini kalau melibatkan energi berarti juga termasuk energi yang meliputi. Nah, sekarang kita bahas dulu materi itu apa sih? Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Memiliki massa itu maksudnya apa? Massa itu adalah banyaknya zat ya. Banyaknya atau jumlah zat. Berbeda dengan massa itu tidak sama dengan berat. Jadi kalau kita membawa benda gitu ya, misalkan batu di bumi itu beratnya sekian newton. Kalau dibawa ke luar angkasa yang nggak ada gravitasi, maka beratnya berubah jadi 0. Tapi kalau secara massa itu akan tetap sama. 1 kilogram di sini ya, di luar angkasa juga tetap 1 kilogram. Karena kilogram ini adalah satuan dari massa, bukan satuan dari berat. Berat dan massa berbeda. Kemudian menempati ruang. Menempati ruang itu berarti ketika suatu materi kita taruh ke suatu wadah gitu ya, kemudian kita tambahkan materi lain, suatu saat ruangannya itu akan penuh. Nah, hal ini berbeda dengan misalkan ada suatu ruangan kita kasih cahaya gitu ya, ruangannya tambah terang. Cuman kalau kita kasih cahaya lagi, ruangannya tambah terang lagi. Cuman berapapun cahaya yang kita tambahkan ke ruangan itu, ruangannya itu nggak akan penuh gitu, nggak akan terus cahayanya nggak bisa dimasukin ke situ karena ruangannya udah penuh. Kenapa? Karena cahaya itu tidak termasuk ke dalam materi. Atau contoh lain misalkan suara itu kan tidak termasuk materi ya. Jadi kalau misalkan ada suara ditaruh di ruangan itu ya, ada benda dibunyikan di suatu ruangannya bakalan jadi tambah bising. Kemudian kalau ada benda lain dinyalakan itu, dibunyikan di situ, ruangannya akan tambah bising. Tapi
masih bisa tambahin lagi. Beda misalkan dengan ruangan itu diisi dengan pasir gitu ya, diisi dengan pasir, lama-lama ruangannya bakalan penuh. Kemudian kalau udah penuh ya sudah, tidak bisa diisi dengan pasir lagi. Beda dengan cahaya dan suara. Berarti pasir itu adalah materi karena dia menempati ruang dan memiliki massa jelas. Kemudian cahaya, suara itu bukan materi karena tidak memiliki massa atau menempati ruang. Oke, jadi sudah jelas ya materi itu apa. Kemudian yang dipelajari di kimia itu adalah dari suatu materi yang dipelajari adalah komposisi. Komposisi berarti itu ya kandungannya gitu ya. Kemudian bedanya dengan struktur, kalau struktur itu mempertimbangkan bentuknya kayak apa. Jadi kalau komposisi itu isinya apa, kalau struktur itu bentuknya bagaimana. Kemudian sifat itu kan ya sifat udah tahu sendiri lah ya, bagaimana ya sifatnya gitu. Ya kata yang udah umum lah, susah menjelaskan kata yang sudah umum. Kemudian reaksi berarti dia adalah perubahan dari satu zat ke zat lain. Secara umum di kimia itu kayak gini. Jadi misalkan di sini ada senyawa gula misalkan, glukosa. Kemudian ini kalau dioksidasi nanti ini jadinya adalah CO2 dan H2O. Jadi yang di sebelah sini namanya adalah reaktan. Kalau di sebelah sini namanya adalah produk. Ya. Jadi kalau saya bilang reaksi berjalan ke arah kanan, berarti itu reaktan menjadi produk. Kalau saya bilang reaksi berjalan ke arah kiri, berarti produk menjadi reaktan. Oke. Jadi reaksi itu bisa bolak-balik. Nah, kemudian bicara tentang perubahan, kalian mungkin udah pernah kenal ya dengan yang namanya perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia sama perubahan fisika. Jadi intinya kalau perubahan kimia itu adalah perubahan yang melibatkan reaksi kimia. Sedangkan kalau yang fisika ini tidak ada reaksi kimia. Nah, apa akibatnya ada reaksi kimia? Kalau ada reaksi kimia berarti biasanya susah untuk dikembalikan ya. Susah untuk dikembalikan atau susah untuk di reverse. Contoh misalkan kertas itu ya, kertas dibakar itu kan abunya hampir nggak mungkin dirubah lagi jadi kertas, kecuali ya kertasnya itu dimanfaatkan lagi sebagai unsur hara, kemudian kertasnya ini dimanfaatkan oleh tanaman, kemudian sama tanaman unsur-unsur yang tadinya sudah berubah menjadi abu itu dirubah lagi menjadi kayu, kemudian kayunya lagi bisa dirubah jadi kertas. Cuman itu kan susah prosesnya gitu. Berbeda dengan fisika, misalkan perubahan fisika, misalkan air dibekukan itu kan jadinya es. Nah, es ini kan sangat mudah untuk dirubah menjadi air, tinggal dipanasin aja berubah jadi air lagi. Berbeda dengan yang kertas dibakar ini ya. Kertas dibakar itu kan nanti jadi abu. Sebenarnya ada uap air juga di situ. Atau jadi CO2 gitu. Karena susah dirubah ke sini, terkadang sering disebutkan kalau perubahan kimia itu tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa dibalikan lagi. Padahal kalau sebenarnya reaksi kimia itu bisa dirubah ke
keadaan yang awal lagi, cuman memang lebih susah gitu ya. Atau sebagian reaksi kimia ada yang sebenarnya lebih mudah untuk dikembalikan lagi, misalkan besi gitu ya, besi kemudian besinya dioksidasi jadi ion besi gitu, jadi Fe3+ misalkan. Ini kan tinggal di elektrolisis saja, ini sudah bisa jadi besi lagi, dan ini termasuk perubahan kimia dan nyatanya bisa dikembalikan lagi. Cuman kadang memang sering disebutkan kalau perubahan kimia itu susah dikembalikan, padahal bisa. Terus apa ya? Ya, intinya kalau perubahan kimia itu bakalan terbentuk molekul baru kayak yang ini tadi ya. Ini kan terbentuk CO2. Sedangkan di perubahan fisika itu tidak terbentuk materi baru. Di sini molekulnya H2O, S juga H2O. Masih sama atau tidak terbentuk zat baru. Cuman berubah fase aja. Kemudian kita belajar juga ini ya, fase atau fase. Fase zat itu ada 3 ya, ada padat, cair, sama gas. Ya kalau dari perubahan dari cair ke gas itu namanya menguap ya. Dari cair ke padat namanya membeku. Dan seterusnya udah tau lah. Kalau dari ini ke sini apa, ini ke sini apa. Nah, kemudian ada yang mirip dengan cair ya. Di kimia selain cair atau bahasa Inggrisnya ini liquid, itu ada lagi yang namanya aqueous. Aqueous. Kalau liquid itu kan misalkan H2O ini ya. H2O cair. L gitu. Ini namanya fase di kimia ditulisnya ini. L ini berarti liquid. Berarti ini H2O-nya murni. Berbeda misalkan dengan NaCl, kemudian di sini ada huruf A sama Q. Ini berarti NaCl-nya dalam keadaan terlarut. Jadi secara fase fisikanya sama-sama cair gitu, cuman yang satu liquid berarti dia murni, kemudian yang aqueous berarti dia larutan. Berarti ada 2 zat di situ minimal. Pertama ada pelarut, kemudian ada zat terlarut. Oke. Kemudian di fisika itu sifat-sifat di fisika dan kimia itu mana? Tulis lagi. Sifat. Sifat ini kan ada sifat secara fisika, ada sifat secara kimia. Kalau sifat secara fisika kan berarti dia masih kebagi 2 lagi menjadi intensif dan ekstensif. Kalau yang intensif berarti ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dijumlah. Kalau yang ekstensif berarti bisa ditambah. Maksudnya bisa ditambah apa? Contoh ya, misalkan panjang gitu. Panjangnya itu kan bisa ditambah gitu. Contoh misalkan di sini apa? Ya, nggak ada contohnya. Ya misalkan kalian punya benang gitu. Satu benang. Ini 1 meter. Misalkan kalian punya 7 benang, berarti total panjang benangnya jadi 7 meter. Berarti panjang itu adalah sifat yang
ekstensif karena bisa ditambah. Kemudian ada yang sifatnya intensif, udah tidak bisa ditambah. Contoh, di sini benangnya kan berwarna, misalkan warnanya putih ya, misalkan punya benang berwarna putih, benangnya mau 1, mau 2, 3, 7 atau berapapun ya warnanya tetap putih. Berarti warnanya itu tidak bisa berubah hanya karena penambahan jumlah, berbeda dengan panjang. Itu artinya warna adalah sifat yang intensif. Kemudian contohnya apa lagi? Ya, contohnya lagi misalkan massa jenis. Massa jenis itu intensif ya. Kalau massa saja itu ekstensif, tapi kalau massa jenis intensif. Misalkan kalian punya eh, batu gitu ya, batu misalkan satu ini beratnya 2 kilo, misalkan batunya ada 7, berarti total masanya berarti jadi 14 kilo massa. Tapi massa jenis batunya ini misalkan 1 gram per cm kubik, cm mangga 3. Mau batunya ada 1, 7, mau 2 kilo, 14 kilo, tetap massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Berarti massa jenis itu bersifat intensif, tidak bisa ditambah, tidak bisa bertambah seiring bertambahnya zat. Kemudian kalau sifat di kimia itu kalau di buku dicontohkan apa ini? Ya, contohnya misalkan kestabilan ya. Kestabilan. Contoh misalkan kalian punya besi. Besi ini kan bisa berkarat ya, atau menjadi Fe2O3. Besi berkarat berarti kalau besinya mudah karatan berarti besinya itu tidak stabil ya, mudah berubah menjadi zat lain. Tapi kalau misalkan stainless steel, besinya sudah ditambah zat lain jadi stainless. Ini misalkan sudah ditambahkan karbon atau zat yang lain gitu, jadi karbon atau krom atau nikel, jadi alloy ya, perpaduan logam, sehingga tidak mudah karatan. Berarti ini menjadi lebih stabil ya. Nah, itu contoh sifat kimia adalah kestabilan. Kemudian kereaktifan. Ya, ini mirip dengan kestabilan, cuman kalau yang ini bagaimana suatu zat itu sukar untuk berubah menjadi zat yang lain. Kemudian kalau reaktif ini seberapa mudah suatu zat itu bisa berubah menjadi zat yang lain. Kalau yang reaktif berarti dia energinya akan lebih sedikit yang dibutuhkan untuk berubah menjadi zat yang lain. Ya, contoh sifat kimia yang lain masih banyak ya. Jadi flammable itu juga termasuk sifat kimia, mudah terbakar dan sebagainya. Cuman kalau sifat kimia itu seringkali kalau yang fisika tadi kan bisa dikasih angka gitu. Misalkan massa itu kan bisa dikasih angka 2 kilo, 4 kilo dan seterusnya. Cuman kalau kestabilan, kereaktifan, flammable itu susah dikasih angka. Atau contoh yang lain misalkan toxic gitu ya. Ini kan sifat-sifat kimia, bukan sifat fisika. Toxic kan beracun gitu, berarti kan susah zat ini beracun, cuman kan nggak ada kuantifikasinya, atau paling secara kata-kata aja. Jadi misalkan sangat beracun atau
Eh, kalau misalkan di flammable itu ada flammable, highly flammable, kemudian extremely flammable dan seterusnya. Jadi kebanyakan kalau sifat fisika itu sifat kimia ini dideskripsikannya dengan kata-kata. Saya cek udah berapa menit? Udah 20 menit. Ya, kayaknya sampai di sini dulu. Saya nggak mau videonya panjang-panjang. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan belajar klasifikasi materi. Ya, sekian sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau bertanya silakan via WhatsApp. Kemudian yang namanya masih aneh-aneh di Classroom silakan diganti.